kita harus melihat kompetitor di sekitaran kita dulu dan mengadaptasi tempat itu, gitu ya. Karena yang kita lakukan adalah kita ingin mengambil marketnya dia, gitu kan. Nah, terus kalau yang online ada banyak, ada merchant di sosial media. Sosial media itu ya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok itu sosial media. Dan ada juga namanya merchant. Merchant itu ada Shopee, Tokped, Lazada, itu namanya merchant. Jadi harus beda nih dua hal ini. Dan belajarnya juga pasti beda, ya kan? Nah, di sosial media itu yang perlu dipelajari adalah personal branding yang pertama, yang kedua adalah digital marketing. Nah, kalau personal branding adalah nge-branding gimana kalian pengen dilihat sebagai apa oleh orang lain. Itu harus kalian bangun terus-terusan di sosial media, ya kan? Nah, kalau di merchant itu ilmunya lain lagi, gimana cara meningkatkan orderan di Gojek, di Shopee Food, itu ada ilmunya lagi. Gitu ya. Kalau di online biasanya kita harus naikin harga 3 kali lipat daripada harga modal. Karena apa? Karena kalau kita naikin harganya 2 kali lipat, nanti pas kita ada masalah promo dari GoFood, dari Shopee Food itu kita harus memotong biaya dari modal kita. Karena customer hanya tahunya free ongkir atau diskon, tapi itu dibebankan ke penjual. Makanya harus dinaikin 3 kali lipat atau 3,5 kali lipat daripada harga produksi. Kalau di offline 2,5 kali lipat, 2 kali lipat itu cukup untuk naikin harga dibanding daripada harga produksi. Gitu. Nah, kalau bicara sosial media, aku nggak bicara soal branding, aku nggak bicara soal konten, tapi ada yang lebih penting dari itu adalah do and don't in sosial media. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sosial media. Nah, ini berhubungan sama branding pastinya. Karena kita selalu banyak bicara gimana cara di sosial media bikin konten, bikin video, bikin apa segala macam, copywriting dan segala macam yang bagus gitu. Tapi kalau yang kita bangun itu salah di sosial media, ya hasilnya salah juga. Jadi yang utama itu adalah do and don't. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sosial media. Nah, yang pertama adalah kenali gairah Anda, karena itu akan terlihat dalam pemasaran Anda. Jadi jika Anda benar-benar tertarik dengan tawaran Anda sendiri, itu akan menabur ke audiens Anda dan akan menarik mereka. Gitu ya. Yang kedua adalah jangan langsung memulai promosi penjualan. Bangunlah hubungan. Yang ketiga adalah jadilah dirimu yang terbaik. Jadi bersikaplah transparan dan otentik semampu kita. Memang sulit untuk otentik di zaman sekarang ya. Tapi semampu kita harus kita bangun dan jangan menjadi orang yang Yang kedua, maaf papa aku potong. Hilang dia. Lebak ya, lebak. cek Pak, tes. maaf pak, tadi nggak ada suaranya yang kedua. Ulang lagi pak. Masuk ilmunya yang kedua ya. Hilang tadi yang kedua ya. Yang kedua hilang pak, yang kedua hilang. Oke, biasa nih IndiHome memang gembel kalau hujan. Yang kedua tuh adalah teman atau bisnis. Yang pertama teman, yang kedua bisnisnya. Jadi teman dulu baru bisnis. Jadi jangan langsung mulai promosi penjualan di sosial media. Jadi bangun hubungan dan jalin hubungan dulu, lalu membangun kepercayaan. Jika Anda mengikuti strategi pertama tadi, itu akan terlihat dan hubungan Anda akan terbangun dengan tulus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jadilah dirimu yang terbaik. Bersikaplah transparan dan otentik semampu kalian. Jadi jangan menjadi orang yang sering mengeluh di sosial media atau selalu merasa sedih dan negatif di sosial media. Nah, ini poin yang paling banyak kita lihat dari banyak orang-orang di sosial media, khususnya anak muda. Segala sesuatu itu sering diposting di sosial media. Kesedihan, pengeluhan, tidak disayang gitu ya. Setuju pak. Itu paling banyak dilakukan oleh anak-anak muda di sosial media. Ya bahasa gampang adalah you bunuh diri di sosial media gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda sering membangun negatif, sering marah-marah di status, sering mengeluh di status, sering merasa nggak disayang di status, terus tiba-tiba lu punya bisnis gitu, kira-kira orang tertarik nggak? Udah pasti nggak tertarik kan? Nah, itu yang ketiga. Jangan mengeluh di sosial media. Yang keempat adalah manajemen waktu. Jadi berada di sosial media itu dengan sengaja.
Jadi kita memang niat untuk masuk ke media sosial. Nah, tetapkan tujuan harian dan batasan pengguna media sosial. Nah, jujurlah pada diri sendiri, apakah Anda menginvestasikan waktu di media sosial atau Anda hanya menghabiskan waktu aja? Dia perlu sadar, perlu tahu ya, menghabiskan waktu dengan menginvestasikan waktu itu beda. Kalau kalian main jagat, cuman masuk room nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa, itu namanya menghabiskan waktu. Tapi bukan menginvestasikan waktu. Tapi kalau kalian masuk roomnya Papa Nakal, dan ada ilmu Hmm. media di sini, itu namanya menginvestasikan waktu. Dan Hmm. investasi terbaik dalam kehidupan adalah investasi leher ke atas. Dan yang kedua adalah investasi waktu. Investasi Cakep. leher ke atas adalah membaca buku, mempelajari ilmu-ilmu sukses dari banyak tempat, dari orang sukses, itu investasi leher ke atas. Yang kedua adalah investasi waktu. Oke? Jadi kalau kalian tiap hari dijagat pagi, siang, malam, tapi nggak ngasilin duit gitu misalnya kan, itu namanya menghabiskan waktu, bukan menginvestasikan waktu. Ya, Play ya. Nah, kalau kalian masuk ke room Papa Nakal di siang hari ini, itu baru namanya menginvestasikan waktu. Oh gitu ya. Tahu bedanya Oke. ya? Tahu bedanya ya? Oke. Dan room ini tidak disponsori oleh siapapun. Ini berdiri sini dan secara spontan kita ngobrolin ini. Dan yang terakhir, do and don't di sosial media adalah apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sosial media adalah jangan spam. Ciptakan rasa ingin tahu, buat konten yang original yang memberikan nilai. Nah, itu akan menarik karena spam itu hanya mengganggu. Nah, Pak, sama satu Pak. apa tuh? Sama satu, sorry gue potong. Selain spam itu kalau mau membuat sesuatu itu harus minta izin dulu dong. Biasanya Pak. Jangan asal set udah tatonya udah nggak ada izin dan pihak yang kedua merasa Iya, tersinggung. makanya Itu kan sih tadi itu sih tulisannya sangat valid banget. kan tulisannya dibuat konten orisinil yang memberikan nilai, ya kan? Kalau lu mau pakai konten orang, bikinlah copywriting kredit buat siapa yang pembuatnya itu. Itu namanya menghargai atau etika di media sosial, gitu ya. Dan tidak spam karena you perlu sadar ya, ada sebuah ilmu yang mengatakan kalau 90% itu orang tertarik membeli sesuatu bukan karena logika, tapi karena emosional. Nah, itu yang membuat kita sering membeli barang yang nggak penting pada akhirnya karena kita termainkan emosionalnya oleh penjualnya. Nah, karena kalau kita bicara secara logika, mungkin kita akan memilih-milih untuk membeli barang, mana yang perlu dan tidak perlu. Tapi karena emosional yang disikat oleh penjual, makanya kalian sering beli barang yang nggak penting. Nah, jadi kalau bicara sosial media, yang paling utama adalah do and don't, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sosial media. Nah, sekarang sebelum kalian memasuki dunia bisnis, mempunyai impian besar, mempunyai ide bisnis yang bagus, yang pertama harus kalian benerin adalah perbaikilah branding kalian di sosial media. Karena itu yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan penjualan pada akhirnya nanti. Oke, jadi itu bicara dalam sosial media. Kalau merchant lain lagi, ilmu merchant banyak di YouTube. Dari Gojek, cara meningkatkan penjualan di Gojek itu banyak banget, ya. Terus, apa lagi ya? Udah sih itu aja palingan. Jangan kebanyakan lah. Kalau ada pertanyaan boleh. Itu aku nambahin aja, nambahin dari Bang Ilmupedia ya. Oke, izin nambahin Pak. Boleh, Bang Jagat boleh menambahkan karena Bang Jagat ini spesialisnya digital marketing nih. Kenalin dulu nih. Ya, betul. Spesialis. Enggak. Oke, jadi tadi ada nih kenapa yang menarik tentang branding sosial media ataupun penjualan online lah. Karena kalau offline mungkin Papa Nakal atau yang lain masih lebih menguasai, tapi kalau online mungkin seorang Jagat Hati nggak menguasai tapi udah lama lah berkecimpung di dunia sosial media online branding. Jadi tadi kayaknya udah ada beberapa yang disebutkan tapi masih eksplisit gitu, masih implisit. Dan banyak orang yang terlepas pandang. Contohnya tadi yang memanfaatkan Google Maps tadi. Kayaknya itu tadi Bang Ilmupedia yang nge-share. Pertama kali yang paling penting itu yaitu kita harus pastikan lokasi kita ada di Google Maps. Dan untuk Google Maps daftar itu nggak mudah, nggak susah. Jadi cukup buka ini Google Business, daftar di situ, pastikan lokasinya itu tepat, udah selesai. Tapi jangan selesai sampai di situ,
Selanjutnya apa? Selanjutnya yang orang banyak kalah saing adalah dia cuman ada lokasi tapi dia nggak ada yang namanya foto-foto detail ataupun album foto Yes. bisnis dia di Google Map. Itu sangat banyak. Jadi kalau kita buka F&B ini atau toko ini ada di Google Map, tapi foto-fotonya nggak ada, foto Nggak ada. produk nggak ada. Padahal itu salah satu branding paling mudah dan paling murah karena gratis ya di situ. Dan jangan lupa semua orang sumber utamanya sekarang tuh masih lagi Google. Jadi itu tadi yang untuk Google Maps dia bukan cuma sekedar ada, tapi harus ada detail info, gambar dan yang lain. Biasanya di sini kan ada orang nanya tuh, website penting nggak? Ini menurut beberapa, karena dulu kan sering juga bantu-bantuin kawan gitu ngasih bikinin website, tapi dia sebenarnya minta bikin website, tapi kita kasih lebihnya apa? Ya ke Google Map tadi. Dan endingnya apa? Endingnya yang bertahan itu adalah di Google Map-nya, sedangkan website-nya nggak bertahan. Kenapa? Pertama untuk website, kalau kita memang bukan expert di situ, apalagi kalau ya nggak tahu cara maintenance, biasa dia akan nggak bertahan lama lah, paling lama setahun udah. Kalau masih hidup tuh masih syukur. Jadi yang paling penting itu sebenarnya masih lagi di Google Maps tadi, tapi kayak mana kita menjadikan Google Maps itu aktif. Karena di Google Maps itu sendiri ada loh fitur kita bisa post kayak sosial media. Setiap hari post di situ pun bisa juga. Karena yang daftar jam buka berapa, kalau mau langsung kita klik order, klik langsung masuk ke WhatsApp, itu juga ada di Google Map. Jadi itu salah satu fitur yang gratis tapi orang banyak yang terlupa. Selain itu tadi baru masuk yang online commerce. Kalau Papa Naka tadi sebut online retail ya. Kayak Tokopedia dan yang lain, merchant. Iya. Kalau merchant itu juga paling mudah kalau mau daftar ya di Tokopedia karena lebih simple, ataupun di Shopee. Tapi Shopee kan banyak. Shopee, Tokopedia, perbedaan Shopee dan Tokopedia pun kita juga harus tahu kan, kenapa kita mau di sini, kenapa kita mau di situ. Itu salah satu riset yang orang banyak cuman mendaftar aja tapi dia nggak tahu sebenarnya apa sih yang membedakan kelebihan dan kekurangan dari Tokopedia dan Shopee ini sendiri. Dimana Tokopedia kita lebih mandiri dalam arti kata ya udah kita cuma meliskan produk kita, selain daripada itu kita yang ngatur JNT yang mengupload receipt dan yang lain sebagainya. Sedangkan di Shopee kan dia lebih automated. Tapi kalau automated kayak yang Papa Nakal tadi bilang, banyak orang rugi masuk Shopee. Kenapa? Karena dia nggak mengkalkulasikan, nggak menghitung berapa sih ongkos keluar, berapa sih kalau dia mau ngambil promosi di Shopee. Karena kan udah lumrah sih kita tahu kalau barang itu promosi ya harus dinaikkan dulu harganya. Makanya paling dasar untuk kita masukkan suatu produk ke merchant ataupun online retail tuh ya harus dinaikkan dulu harganya. Setelah dinaikkan harga yang tinggi, baru kita bermain dengan yang namanya diskon. Kenapa? Secara psikologi, orang akan lebih tertarik dengan benda yang harga 20.000 tapi dikasih diskon sehingga 8.000 dibandingkan benda yang harganya 7.000. Karena dia lebih secara psikologi, ada diskon nih 15%, ada diskon nih 50%. Emosional jadinya Kita kan sifatnya bersifat emotional effect. Betul. Iya betul. Jadi secara kalau kita compare dua tadi kan, ya kita sendiri pun secara tidak langsung, ini sebenarnya harganya nih tinggi nih, berarti kualitasnya lebih bagus. Padahal nggak 100% benar, tapi secara psikologi manusia ya kayak gitu. Ya yang tadi Bapak bilangin juga sih emosionalnya. Yes. Nah, kan Bang Jagat nih harus dipancing dulu nih baru dia bisa ngomong ini. Emang nih suka sebelumnya kenalan dulu dong Bang Jagat di mana, brandnya apa gitu loh, lagi ngapain aja gitu loh. Oke, Bang Jagat kami pada tahu nih. Bang Jagat ini ini spesialis online sih emang. Aku juga pengen banyak belajar sama Bang Jagat ya. Makanya tadi dikasih umpan dulu aja yang kulit-kulitnya aja biar Bang Jagat bicara dagingnya.
merendah untuk meroket ya. Bang Jagat ini harus dipancing gitu dia. Kalau nggak gitu dia nggak ngomong tadi soalnya tuh. Makanya aku bahas tentang online kan biar Bang Jagat mau ngomong. Tadi memang lagi kerja, cuman kayak menarik kan, ya udah turun dulu ke bawah. Tuh, sampai turun loh. Oke. Gila, Lo, respect banget Pak. buat Bang Jagat nih. Semangat lo Bang Jagat. Oke. Nih, oke. Nama Jagat Lahati. Kau. Enggak, nama iyalah. Asal dari Medan tapi sekarang masih lagi bukan menuntut sih. Ya menuntut uang di negeri jiran di Malaysia, di Kuala Lumpur. Basicnya sebenarnya IT ya, di memulai karir dari ini web developer. Sebenarnya basic kuatnya di web developer di bagian SEO, search engine optimization. Jadi kalau mau sharing kayak mana sih apa membuat website tuh nomor satu di SEO ya, Google SEO. ataupun di Bicara page SEO ya. SEO. Iya, di SEO ya. pencarian. Sebenarnya basic aku lebih ke situ sih. Hmm. Tapi kalau masalah branding tadi itu dia, aku nggak terlalu mementingkan website juga, tergantung apa yang kita inginkan. Itu Oke, basic jadi asal. Jadi Wow, Tapi mana makin tepuk kesini, tangannya buat Bang Jagat. aduh, Yeay. ada apa Jadi nih yang apa? disampaikan Bang Jagat ini atau kita khususnya lebih memanfaatkan sesuatu yang gratisan ya, intinya itu ya. Iya, Karena kalau website itu kalau mau yang canggih banget itu ya, itu memang harus bermaintenance dan ada biayanya. Jadi dengan kalau punya usaha offline ya, khususnya harus ada di Google Maps dan itu harus didaftarkan dan itu mudah dan jangan lupa gratis. dipastikan untuk diisi oleh foto-foto atau video-video orang yang sudah pernah beli lewat situ. Kayak misalnya testimoni dari teman-teman kan bisa diposting videonya ya. Dan itu Yes, memang salah ulasannya. satu media yang paling gratis gitu dimanfaatkan. Boleh, boleh. Nah, ini kan harus dipancing lagi kan? Nah, ini nih. Aduh, Oh, harus lewat papa dulu kalau mau ke Bang Jagat. waduh. Ya. Tapi udah nggak di situ lagi. Sekarang udah ini, udah fokus ke ini sih, online branding. Lanjut, lanjut. Google Business. Iya.
Oke. So guys, kalau bicara digital marketing itu memang pembahasannya bab-babnya banyak banget ya. Di Facebook sendiri, materi sendiri, Twitter sendiri, Instagram sendiri, dan itu memang nggak akan cukup kalau mau dibahas seharian full juga ya. Dan yang pasti kita udah cerita tentang kulit-kulitnya aja, jadi tinggal kalian pengembangannya aja nanti gimana. Yang pasti dari semua materi yang disampaikan di space pada siang atau menjelang sore hari ini, dalam belajar itu, ini perlu disimak ya, dalam belajar itu bukan berapa banyak yang sudah kalian tahu, tapi melakukan apa yang sudah kalian tahu. Jadi kalau kalian mau bisnis dan mau belajar dulu yang banyak, itu salah caranya. Yang benar adalah kalau kalian belajar sedikit, besok praktekin ilmunya. Lalu udah belajar lagi, praktekin ilmunya. Karena kalau kita nunggu ngerti semuanya dulu, gitu ya, nanti kalian akan lupa yang awal-awal. Sama kayak kalian sering dihubungi sama pacar. Lagi di mana? Udah makan belum? Pulang jam berapa? Pasti yang dibalas adalah pulang jam 11. Ya kan? Yang dibalas yang terakhirnya doang. Yang awalnya nggak dibalas biasanya. Jadi memang bukan berapa banyak yang sudah kalian tahu, tapi melakukan apa yang sudah kalian tahu. Gitu. Jadi jangan belajar terus juga salah. Belajar sambil praktek. Dan yang paling penting adalah action. Action is everything. Karena kita kalau cuma belajar doang nggak action mau ngapain kan gitu. Cuma tahu ilmunya tapi nggak action gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya kita cuman tahu aja tapi nggak action gitu. Jadi gini, don't be guy like Nokia. Jangan jadi orang kayak Nokia. Nokia itu di tahun-tahun 2000-an itu merajai jajaran ponsel. Tidak ada ponsel yang bisa menandingi kehebatan Nokia di zaman dulu. Dan Nokia pernah mengeluarkan statement kalau dia bilang tidak akan pernah ada handphone tanpa tombol, kata dia gitu. Dia sesumbar dengan bicara seperti itu. Tapi hingga akhirnya beberapa tahun ke depan, one day pada 20 tahun terakhir, akhirnya keluarlah handphone tanpa tombol yang dipelopori oleh Apple. Dan pada akhirnya hari ini Apple itu merajai ponsel atau Samsung dengan touchscreen atau segala macamnya. Nah, Nokia malah hilang akhirnya kan. Jadi don't be guy like Nokia. Jangan jadi orang kayak Nokia, hanya melihat keberhasilan orang gitu. Dan gue pesan juga buat teman-teman semua kalau jangan pernah mengidolakan orang hanya karena keberhasilannya, tapi lu harus idolakan juga kebiasaannya. Karena kalau lu hanya mengidolakan keberhasilannya, ya itu uangnya dia gitu. Tapi lu harus idolakan juga kebiasaannya, karena keberhasilan mereka itu pasti ada prosesnya. Nah, makanya gue bilang juga dalam TikTok, di TikTok juga gue bilang, kalau lu sering lihat ada konten video-video yang menampilkan orderannya laku, terus dia bisa ngeprint kertas invoice-nya panjang banget, pernah lihat konten kayak gitu? Ada yang pernah lihat? Dagang ini laku keras ya guys. Dulu kita cuma mulai sekian, bla 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 bercerita. Iya, pernah papa banyak. Iya, terus orderannya laku banyak gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah semua konten kayak gitu tuh bisa dibikin sebenarnya, ya kan? Iya, Lu bisa betul. aja beli kardus terus lu packingin banyak, lu pajang, lu bilang orderan kita laku keras loh. Akhirnya orang beli produk lu, padahal sebenarnya lu orang pertama yang beli gitu. Jadi dan di TikTok itu mereka nggak pernah breakdown tentang prosesnya mereka gitu. Jadi lu boleh aja tertarik dengan keberhasilan mereka, tapi lu harus tahu juga prosesnya mereka gitu. Karena konten kayak gitu tuh bisa dibikin gitu. Gue bisa aja beli kardus kecil 100, gue bungkus, terus gue bilang gue dagang parfum dan alhamdulillah hari ini orderan gue laku banyak. Kita setiap hari seperti ini orderannya menggunung gitu ya kan. Itu bisa bikin coy. Bisa bikin konten kayak gitu, bisa dibuat semuanya gitu. Jadi jangan hanya percaya dengan hal seperti itu doang. Tapi lo harus pelajari juga kebiasaan mereka. Dan memang di TikTok itu jarang yang memberitahu prosesnya mereka. Bisa sampai sebegitunya gitu. Kalau lo pikir-pikir sekarang, bener juga kata papa ya. Itu bisa dibikin kan konten kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi lo jangan hanya mengidolakan karena dia berhasilnya aja. Tapi lo lihat juga story-nya bener apa enggak. Makanya cara lo belajar bisnis yang paling benar adalah lu kalau punya teman bisnis, punya teman yang berhasil di bisnis, di usaha apapun itu, lu temuin orangnya, lu tanya langsung sama orangnya. Jangan hanya melihat dari sosial media, ya kan? Gue nemuin papa. Bisa aja nih Bang Juple. Nah, jadi enaknya begitu karena dia kan cerita tentang story-nya dia gitu loh, ya kan? Dibanding lu hanya ngelihat orderan dia laku banget di TikTok, padahal mungkin belum laku sama sekali, tapi dengan konten itu akhirnya orang pada beli gitu loh.
Dan itu bisa dibikin kok kayak gitu. Gampang bikin kayak gituan sebenarnya, bikin konten-konten kayak gitu. Cuma berani modal aja palingan gitu. Lu ngeprint invoice panjang nih, orderan kita laku banyak banget. Bisa aja di print semua sama semuanya. Kan nggak pernah dikasih lihat tuh, printannya beda-beda namanya ya kan. Nah, jadi jangan hanya tertarik dari konten-konten kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sah-sah aja kan. Itu masuk dalam cara strategi pemasaran gitu. Tapi ini gue beritahu sama teman-teman semua di sini jangan hanya tertarik dari hal itu doang. Jadi lebih baik lo ketemu sama teman yang berhasil di bidang apa, misalnya Mas Kim punya Bagian coffee dari shop. viral marketing. Ya, nah ya udah Mas Kim kita duduk bareng nih. Aku juga punya coffee shop, kita ngobrol segala macam. Pak, gimana Pak? Kok coffee shop lu sekarang ada makanan berat segala macam bisa berkembang gimana? Nah, itu lebih efisien kayak gitu dibanding melihat kayak yuk. Oke, gue perjelas gini. Jadi kita pingin di space ini atau jagat ini bukan hanya ajang nyanyi-nyanyi, joget-joget dan segala macam. Jadi gue pengen di sini itu menjadi ajang di mana kalian bisa bertukar informasi dalam hal bisnis. Jadi buat yang punya bisnis atau baru merintis, boleh di-share bisnisnya apa. Mungkin ada saudara kita, teman-teman kita di sini bisa beli atau apa kayak gitu. Jadi space ini bermanfaat gitu. Kayak tadi Bang Ilmupedia dia punya konten tentang digital marketing. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang digital marketing, dia akan punya tools gratis ya Bang Ilmu ya. Akan dibagikan nanti free secara gratis ilmu-ilmunya dalam berupa e-book atau segala macam mungkin nanti lewat WhatsApp dari Bang Ilmupedia atau sosial media Bang Ilmupedia. Nah, kalau buat Bang Jagat, kalau mau belajar bikin website atau pengen punya website bagus, bisa ke Bang Jagat atau pengen punya kayak di sini ada Kang Pardi, dia punya ProDev itu tentang advertising atau segala macam. Jadi buat teman-teman yang mau nge-branding atau advertising segala macam, videografi atau segala macam, bisa langsung ke Kang Pardi untuk belajar atau mungkin ingin memakai jasanya untuk Bentar-bentar. Mau klarifikasi dulu. Apa nih klarifikasinya? Pertama untuk bikin website tadi jangan tanya ke Jagat Lahati ya. Karena kayaknya udah 4 tahun 5 tahun nggak ini. Nggak yang apa-apa, masih itu ada bisa ilmu ya. SEO juga. Masih mah dikit-dikit. Nggak luntur kok ilmunya Enggak. itu. Tapi Masih bisa kok itu. kalau mau yang sekarang masih ada tentang branding. Jadi kayak kemarin ada juga beberapa yang mungkin mau bangun online branding atau kayak mana sih bangun follower khususnya di TikTok ataupun di YouTube, itu bisa ya. Iya Ya, jadi bisa Cuma langsung ke 40.000. Jagat ke Instagramnya Jagat Bang Jagat, Bang Amar boleh di-spill Instagramnya, lalu Ilmupedia boleh di-spill juga Instagramnya. Dan ProDev kalau kalian sering lihat di Jagat Instagram tuh ProDev tuh punyanya Mr. White sebagai komisaris utama. Gitu. Jadi bisa kalian manfaatkan, jangan kita main-main doang. Ingat tadi yang aku bilang, menghabiskan waktu dengan menginvestasikan waktu itu berbeda. Ya kan? Dan gue berharap di ruang ini, space ini bisa menginvestasikan waktu, bukan hanya menghabiskan waktu. Nah, nanti malam jam 8 kita ada menghabiskan waktu barunya tuh nonton acara Take Me Out gitu. Itu menghabiskan waktu, relax segala macam, udah malam udah santai. Gitu ya. Ada juga pintu jam 6:30 wajib WIB. Oh, dan jam 4 nanti malam. Jam 4 nanti kayaknya gue akan bikin space lagi untuk membahas tentang mental block, karena kemarin kita udah bahas tentang how to build dream building gitu ya, dan ini ada hubungannya dengan materi kemarin, masih nyambung tentang mental block. Jadi nanti jam 4 bisa mampir lagi sini untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang mental block. Apa sih Pak mental block? Kisi-kisinya aja ya. Jadi impian itu nggak cukup ternyata. Jadi lu punya impian tuh tapi nggak pernah tercapai itu. Nah, mungkin
kalian punya mental block dalam mindset kalian, dalam pola pikir kalian. Makanya impiannya tidak pernah tercapai, meskipun sudah melakukan banyak hal. Jadi impian saja tidak cukup selama kita masih punya mental block. Oke, tadi Kenyong ada mau nanya apa Kenyong? Sorry tadi keskip. Yeay, kasih tepuk tangannya buat Papa. Yeay. Oh bisa, ada yang mau tepuk tangan ya, baru tahu gue. Kenyong, mau nanya apa Kenyong? Tadi. Hai Kitty, hai cantik. Oke ya, jadi tadi udah informasi ya teman-teman di sini yang punya usaha-usaha. Jadi ya Mas Kio punya kopi. Mas Kio di mana kopinya Mas Kio? Bekasi, oke tim Bekasi. Oh ya, gue juga ada baru buka Ghostik Malang di Malang ya buat teman-teman di Malang. Itu usaha join sama sepupu. Jadi buat teman-teman di Malang bisa mampir ke Ghostik di story aku ada. Itu baru buka dan masih promo sampai tanggal 28. Kalau ke sana sebut aja nama Mas Ai sama cari ownernya namanya Kiki. Nih gue luruskan tunjuk ya. aja. Ini gue luruskan. Tunjuk aja udah upalan dia nih. Dijaga Iya. nanti dapat gratis nih. Ini gue luruskan aja. Dalam berteman itu kita harusnya saling mensupport ya. Makanya kalau bilang ada harga teman, justru harusnya dilebihin, bukan dikurangin gitu ya. Harga teman, karena teman kita sedang mencari rezeki di sana gitu ya. Jadi biasakan untuk memberikan harga lebih, bukan memberikan harga diskon gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu biasa dalam bercanda biasa. Jadi supportlah teman-teman kalian yang sedang membangun bisnis, karena mungkin di sana ada rezeki buat anak istrinya, jadi dibantu untuk diramaikan atau segala macam. Nanti kalau ke Ghostik Malang, di Malang lokasinya aku lupa di mana, ada di Instastory. Yang suka stick dengan harga murah bisa mampir ke sana, teman-teman di Malang kan banyak ya, anak jagat di Malang tuh. Ya sebut aja nama Mas Ai lah, cari ownernya namanya Kiki, itu sepupuku. Ntar mungkin dapat diskon lebih. Sekitar ya 12-an ribu sampai 20 ribuan lah sticknya. Ya di Jakarta nggak bisa harga segitu masalahnya, makanya buka di Malang. Ya lokal, cuman dengan standarisasi yang internasional, anjay. Terus kalau buat kopi, ada cek di Mukofi, ada di Bali satu, di Tebet satu, di Kalibata City satu. Papa, di Arab Saudi ada gak? Di Arab Saudi ada open buat TKW, TKI lu mau TKI. Mukofi di IG ada. Itu aku sama tanteku buka usaha itu dari dulu sih. Cuman yang di Bali baru, di Bali itu ada di